Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di dalam kitab Ulangan dikisahkan bahwa Musa berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu." Dan Yesus pada malam perjamuan terakhir menyampaikan juga kepada para rasul sabda yang tidak asing bagi kita. Yesus yang bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Akulah roti hidup yang turun dari surga." Saudara-saudari, Ekaristi adalah sakramen yang mengingatkan kita dengan cara yang real, yang nyata, tentang kisah kasih Allah bagi kita. Mengenang perbuatan Tuhan yang membimbing, atau mengingat semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita, adalah dasar dari sejarah keselamatan pribadi kita. Ingatan itu, saudara-saudari, penting. Karena itu memungkinkan kita untuk tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam cinta, dan senantiasa sadar. Tidak pernah melupakan siapa yang mencintai kita dan siapa yang dipanggil untuk kita cintai. Relasi demikianlah yang seharusnya ada, Tuhan dan manusia. Namun saat ini, kemampuan luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kemudian menjadi sangat lemah. Di tengah begitu banyak aktivitas yang begitu luar biasa, dan membuat kita seringkali menjadi gelisah dan panik. Banyak orang maupun kejadian yang membingungkan. Kemudian, saudara-saudari, kita cenderung dengan cepat melewati atau menghadapi lembaran-lembaran kehidupan kita yang baru, tanpa mengingat apa yang telah terjadi. Daya ingat kita, bahkan daya reflektif kita pun menjadi lemah. Kita cepat lupa. Bahkan lupa akan segala peristiwa kebersamaan dengan Tuhan, yang sebenarnya menjadi peristiwa yang sungguh nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali lupa, contohnya dengan janji baptis kita. Saudara-saudari, seringkali dunia atau kita juga mengagungkan hidup saat ini tanpa merefleksikan apa yang telah terjadi karena sibuknya kita. Dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Seakan-akan kalau kita tidak sibuk dalam aktivitas, kita merasa hidup kita kosong. Keheningan yang membuat tajam daya refleksi kita, seringkali kita hindari. Sehingga waktu hening, saat mengingat kebaikan Tuhan, itu juga menjadi waktu yang sisa dalam hidup kita. Namun, tanpa sadar, justru kesibukan kita itu menenggelamkan peristiwa yang penuh rahmat dalam Tuhan, yang seharusnya menjadi kekuatan kita. Itu yang membuat kita menjadi lelah rohani kita.
dengan gaya kehidupan yang tenggelam dalam kesibukan yang dahsyat, itu menjadikan kita menjadi pribadi yang terpecah. Pribadi yang dangkal, yang tumpul, yang hanya permukaan saja. Sehingga akhirnya orang lebih mengagungkan yang luar saja, yang lahiriah. Orang tidak mengalami yang disebut kedalaman batin. Bukan menjadi pribadi yang penuh, yang mendalam dan tajam dalam melihat situasi yang saat ini, yang sedang terjadi. Dan akhirnya apa, saudara-saudari? Bahwa peristiwa di saat ini, apa yang sedang terjadi ini, kemudian kita rasakan menjadi kosong makna. Saudara-saudari, dalam Ekaristi, melalui tubuh dan darahnya dengan penuh kasih, bagaimana Kristus menyembuhkan ingatan kita yang bisa jadi terluka oleh begitu banyak kesibukan yang menggelisahkan. Batin kita yang tergores dalam. Ekaristi adalah peringatan cinta Tuhan yang harus juga kita hormati, kita cintai, dan menjadi bagian dalam pesiaran hidup kita. Di sana dikatakan bahwa penderitaan Kristus itu kita kenal. Dalam doa syukur agung senantiasa kita lantunkan itu. Penderitaan Kristus yang kita ingat, kita mengenangkan, kita mengingat kasih Allah di balik penderitaan itu. Kenangan peringatan itu akan memberi kekuatan dan dukungan dalam perjalanan kita, dalam pesiarahan kehidupan kita. Inilah sebabnya mengapa peringatan perayaan Ekaristi itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita sungguh mengerti, memahami manfaat itu. Ini bukan kenangan yang abstrak, ini bukan kenangan yang dingin dan dangkal, ini bukan sekedar ritual saja, melainkan kenangan hidup yang menghibur kita dengan cinta Tuhan. Kalau kita sakit dalam kehidupan kita, kita pun disembuhkan. Oleh karena itu, pada saat kita menerima komuni, kita sadar bahwa Dia hadir untuk menyembuhkan kita. Ekaristi menghadirkan, saudara-saudari, kata-kata dan perbuatan Yesus yang sungguh nyata, rasa sengsaranya dan aroma rohnya. Sehingga perjamuan malam terakhir itu yang membawa berkat keselamatan sungguh terjadi nyata setiap kali perayaan Ekaristi dirayakan. Penderitaan, salib dan kebangkitan itu yang membawa rahmat keselamatan 2000 tahun yang lalu itu terjadi juga berkatnya bagi kita saat ini di dalam Ekaristi. Saudara-saudari, Ekaristi memberi kita kenangan bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang dikasihi, yang dipelihara. Bukan dicampakkan juga, bahkan di dalam kedosaan kita. Itu memberi kita kenangan yang membebaskan. Semoga daya Ekaristi juga membebaskan kita. Karena di sana terkandung cinta dan pengampunan Yesus yang menyembuhkan luka-luka di masa lalu kita. Menenangkan ingatan kita akan kesalahan yang kita alami dan derita. Saudara-saudari, Ekaristi mendorong kita, bahkan di jalan yang paling berat sekalipun, kita tidak sendirian. Tuhan tidak melupakan, dan kapanpun kita berbalik kepadanya, Dia memulihkan kita dengan cintanya. Dan inilah Ekaristi yang dianugerahkan kepada kita.
Ekaristi juga mengingatkan kita bukanlah individu yang terisolasi. Yesus memanggil kita bersama untuk menerima Dia dan berbagi dengannya satu sama lain. Sehingga akhirnya semoga Ekaristi, tubuh dan darahnya ini menyembuhkan juga ambisi kita untuk menguasai orang lain. Menyembuhkan juga kecenderungan kerakusan kita menimbul hal-hal untuk diri kita sendiri. Menyembuhkan kecenderungan yang mengarah kepada perselisihan dan kritik yang menjatuhkan. Semoga darah Ekaristi membangkitkan juga dalam diri kita sukacita hidup dalam cinta tanpa kecemburuan ataupun gosip yang melumpuhkan semangat kehidupan dalam kebersamaan. Sekarang dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita mengagumi, berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-karunia yang terbesar ini. Peringatan hidup kasih-Nya dan menuntun kita kepada hidup bersama, hidup komunio yang murah hati dan juga yang baik dan benar.